Puji nama Tuhan. Sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Sahabat Shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu, di dalam bait Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau Tuhan kami, Allah kami, yang layak kami tinggikan dan layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Nyanyikan bersama-sama, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terukur
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita mengangkat tangan kita. Ku sembah Engkau Yesus, Mari nyatakan pagi hari ini hanya Engkau bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Allah. Tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Hanya Kau, Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuasaan-Mu tidak akan pernah tergoncangkan Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang penuh dengan kuasa, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
Engkau baik ya Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur di hadapannya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengetahui semuanya. Sampai dalam kelubukan hati kita, dalam lubuk hati kita, apa yang kita pikirkan, Dia tahu saat ini Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Yesus tidak pernah kewalahan untuk menghadapi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hanya nama-Mu saja yang layak dipuji dan disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana. Hosana, Hosana. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Angkat tanganmu bersama-sama. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan alam semesta ini Tuhan diciptakan oleh-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi memuji kebesaran-Mu Tuhan, melukiskan kebesaran. Haleluya.
Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati umat-Mu yang bersorak-sorai demi nama-Mu. Kami percaya kami pulang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Nyanyikan lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kutuk
berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Dia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey, haleluya! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Yes. Kuasanya tidak berkesudahan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, amin. Dalam dunia ini tidak ada yang seperti Tuhan kita, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hey. Yo. Nyanyikan bersama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada enggak? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tidak ada di dalam kolong langit ini Tuhan yang menandingi kebesaran-Mu dan kekuasaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama.
siap untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tidak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang menciptakan kami Tuhan sebagai ciptaan yang mulia, di mana kami boleh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terbesar yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Nyanyikan bersama-sama. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kaulah yang terima segala pujian, layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian
pujian bagiku. Biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian. Saya undang Bapak Pendeta Silas Kurniawan untuk maju ke depan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, hanya bagimu saja. Kaulah yang Alfa dan Omega, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku. Haleluya. Satu-satunya Allah yang heran, Allah yang berkuasa. Haleluya. Sebab Engkau yang layak menerima pujian itu. Engkau saja yang layak, Engkau saja yang besar, Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ucap syukur Tuhan. Haleluya. Luar biasa bagi kami Tuhan. Yesus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amin, amin. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Engkau pencipta segalanya, Engkau penopang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih. Kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak akan pernah berkesudahan. Dan kami yakin kalau Engkau sudah menolong dan melindungi kami, kalau Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, maka semuanya itu akan terus Engkau lanjutkan, bahkan akan menjadi perkara-perkara yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami menyatakan di dalamnya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sesembahan kami. Engkaulah pusat daripada penyembahan kami. Oleh sebab itu hati kami melekat kepada Engkau, dan wajah kami, pandangan kami tujukan ke surga, ke arah Engkau yang bertahta di sana. Terima kasih Tuhan Bapa. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarkan otoritas Tuhan saja, bukan hamba-Mu, tetapi Tuhan saja yang bergerak dan berbicara atas hidup kami. Hati kami serahkan juga kepada Tuhan untuk boleh diisi
dengan benih-benih firman Tuhan, dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala sesuatu yang ada di ruangan ini tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kalau ada hal-hal roh-roh penguasa yang tidak berasal dari kerajaan surga, kami mau usir, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Tuhan 100% yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sampai pada akhirnya kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita pulang karena membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya sapa pagi ini sahabat Salom yang diberkati Tuhan. Iya, ya. Pagi yang penuh dengan kecerahan begitu ya, begitu bangun pagi saya lihat cepet terang gitu ya, biasanya masih gelap, dan pagi ini saya merasakan juga udara yang dingin, berarti ini musim panas sudah mulai masuk ya di Indonesia ya. Banyak yang tumbang sakit karena memang tubuh kita tidak terbiasa ya menerima dua cuaca yang secara bersamaan begitu ya. Puji Tuhan kita masih ada pada pagi hari ini. Ya, mari kita mau belajar firman Tuhan dalam surat Kolose. Surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Tuhan Yesus adalah penopang segala yang ada. Kolose pasal yang pertama. Kita baca mulai ayat yang ke-15 ya sampai yang ke-17. Kolose pertama ayat 15 sampai 17 ya. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, nanti 17 kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata begini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Sama-sama 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Wah, kalau kita baca ayat ini begitu luar biasanya dan dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan ini kata Dia ini jelas, ya, jelas kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara soal Yesus kepada dunia luar, mereka tidak akan mau mengakui. Ya, tetapi Alkitab jelas, apalagi Paulus kalau dia menyatakan, dia menulis segala sesuatu, itu dia menunjukkan atau mengunggulkan ketuhanan Yesus. Ya, kalau saya baca Kolose ini kristologinya begitu kuat begitu ya. Dia mengagungkan, dia menonjolkan keilahian daripada Tuhan Yesus. Padahal kalau kita berbicara masalah kristologi atau kita berbicara mengenai ketuhanan Yesus ini, ketika kita keluar itu akan banyak ditolak. Jangankan di luar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang bukan Kristen, tetapi ada banyak kalangan juga yang menyebut dirinya Kristen ya, yang dimasukkan, dicangkokkan ke dalam kekristenan itu namanya saja, itu mereka tidak setuju ya adanya Tritunggal ini. Jadi ini sangat banyak ditolak oleh orang. Ini banyak terjadi pertikaian, apalagi di abad modern ini ya. Tapi sejak gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, itu memang sudah jelas adanya dualisme pandangan. Bahkan murid-murid pun pertama kali juga bingung ketika Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, oh kata orang kok ini, kata orang kok ini. Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena muridnya sendiri belum paham. Tetapi ketika sesudah kebangkitan itu, mereka melihat Yesus bangkit. Dan baru mereka mengangguk-anggukkan kepala dan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lah yang menjadi permasalahan itu adalah waktu itu memang dikeluarkan satu semacam maklumat yang mengatakan Yesus itu nggak bangkit, dia dicuri sama murid-muridnya. Itu yang membuat orang itu kebingungan. Apalagi natur Yesus yang dua ini ya, itu membingungkan orang bahwa satu pribadinya adalah kemanusiaannya dan satu pribadinya lagi dikatakan bahwa itu adalah Allah. Wah, itu menjadi satu polemik yang begitu hebat.
ya. Nah, surat Kolose ini merupakan salah satu surat penjara, salah satu surat penjara ditulis oleh Paulus ketika dia ada di Roma ya, di penjara pada waktu itu. Ya, Kolose ini tidak digembalakan oleh Paulus, tetapi dia menunjuk Epafras untuk menggembalakan di situ. Ya. Dan Epafras dia mungkin sempat mengunjungi Paulus dan dia menceritakan bahwa banyak sekali pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menekankan tentang, kita harus menyembah kepada roh-roh yang lain. Ada banyak roh ini, roh itu, kita sembah. Ya. Kemudian mereka mulai menekankan kepada hal-hal jasmania, contoh harus sunat, harus begini, harus itu, ya. Dulu waktu saya masih kecil saya menganggap bahwa di Alkitab ini sunat itu harus wajib. Wah, ini salah. Ya. Ternyata Paulus menekankan, Yesus juga menekankan, bukan hal-hal jasmani yang membuat kita untuk masuk ke sana. Nah, ini menjadi satu perdebatan waktu itu sehingga Paulus dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, ya. Mungkin dibawa sama siapa? Onesimus mungkin ya, yang disuruh untuk mengantarkan kepada jemaat, atau mungkin Epafras sendiri yang membawa. Ya, saya tidak seberapa jelas dalam hal ini. Ya, tetapi jelas bahwa surat ini memang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose yang sedang mengalami tekanan keimanan karena kebingungan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bingung untuk melihat dan mengetahui siapakah Tuhan, itu membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Contoh pada waktu pagi hari ini, ya, kita mungkin bingung karena nanti akan ada janjian dengan orang itu sekitar jam 8:30. Aduh, waktunya nutut enggak ya? Kita mulai berpikir, yang kita pikirkan ini kita mau ibadah fokus kepada Tuhan atau fokus kepada janjian kepada orang. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, sama dengan pada waktu itu mereka diombang-ambingkan sehingga mereka bingung, siapa Tuhan ini? Dan akhirnya ada banyak orang yang mulai condong kepada pola pikir duniawi. Ini yang membahayakan Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak ayat-ayat Alkitab yang kontroversial itu diselewengkan oleh banyak orang. Mereka tidak mau mempelajari dengan seksama, sehingga mereka mulai mengaburkan ketuhanan Yesus yang ada dituliskan oleh para rasulnya, ya. Banyak bidat-bidat, aliran-aliran baru yang mulai muncul begitu ya. Salah satunya adalah SSY, ya. SSY, ya, saksi-saksi Yehuwa. Itu kalau sudah kita berdebat dengan mereka, itu menurut pemahaman mereka adalah bahwa Yesus itu adalah a God gitu ya, suatu Allah katanya. Jadi Yesus itu bukan God, bukan Allah, tetapi suatu Allah. Nah, kalau suatu Allah diciptakan. Makanya kalau kita lihat di sini, ya, yang mengaburkan banyak pandangan orang tentang ketuhanannya Yesus itu adalah karena mereka salah dalam menafsirkan kitab suci. Mereka tidak melihat konteks secara utuh, ya. Kalau kita baca di sini ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ini perhatikan kata-kata ini, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi seakan-akan ada kesetaraan antara Yesus dengan yang diciptakan. Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada kata-kata bahasa aslinya itu prototokos ya. Tidak salah begitu. Ya. Itu adalah ciptaan yang awal, ya. Dia diciptakan, jadi seakan-akan Yesus ini diciptakan. Mari kita mau lihat dari sisi yang pertama, ya, bahwa Yesus merupakan penopang segala yang ada. Di sini dikatakan ayat yang ke-15 ini banyak yang menafsirkan bahwa Yesus itu diciptakan. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa Yesus itu adalah pencipta segala yang ada. Bapak Ibu Saudara, penciptaan itu biasanya dikenal bahwa pribadi Allah yang menciptakan. Bahwa Allah lah, Allah Bapa lah yang mengerjakan segala sesuatu itu. Bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Sehingga banyak orang yang tidak percaya kepada Tritunggal. Yesus bukan Allah, dia hanya utusan. Ya, itu yang mengaburkannya. Namun bagaimanapun, ya, Alkitab menunjukkan bahwa pekerjaan adalah karya dari 3 pribadi. Kejadian pasal yang pertama kita lihat penciptaan yang ada. Sesudah menciptakan itu, berfirmanlah Allah, bukan tunggal, tetapi jamak, ya. Jadi yang ngomong itu bukan satu orang, satu pribadi bukan, tetapi jamak.
Ya, ada kata-kata, kalau kita lihat Yesus pernah menyebut Eloi gitu ya. Lalu di perjanjian lama dia mengatakan Elohim. Elohim itu jamak, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan tunggal. Makanya kalau kita lihat di sini bahwa yang melakukan prosesi penciptaan itu sebenarnya salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, konsep Yesus Kristus sebagai pencipta itu bukan menunjuk kepada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi keberadaannya sebagai Tuhan. Kalau kita menunjuk pada praeksistensi Yesus, ya, di kekekalan masa lampau, buktinya jelas bahwa Dia juga ikut mencipta. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya bahwa logos itu ada dengan sendirinya dalam kekekalan dan bersama-sama dengan Allah. Jadi dia ada terlebih dahulu dan dia bersama-sama dengan Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan dikatakan yang terakhir, dia adalah Allah. Jelas pada mulanya dia sudah ada. Kalau kita mempertanyakan tentang keberadaan Yesus, loh apakah dia sudah ada? Kan eksistensinya ada secara manusia itu pada waktu perjanjian baru. Injil datang, itulah Yesus yang datang. Ya, namun hal ini perlu kita pertegas lagi. Bahwa di dalam perjanjian lama itu menyatakan bahwa kegiatannya di kekekalan masa lampau itu menunjukkan bahwa Kristus itu pencipta dunia dan segala yang ada. Makanya kalau kita ngomong bahwa Yesus itu diciptakan, maka ayat 15 ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus baca lagi ayat yang ke-16 berkata di sini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jelas. Jadi kata-kata tadi yang namanya dia disejajarkan dengan pencipta, dengan ciptaan itu tidak bisa. Karena ayat ini jelas bahwa diciptakan oleh Dia. Jadi Dia jelas adalah Sang Pencipta ini. Ya, Dia yang menciptakan. Tapi ada satu golongan Unitarian itu berkata begini bahwa Kristus itu hanya manifestasi Allah. Dia bukan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, ya, Roma mengatakan bahwa kita ini adalah gambaran anaknya. Kita ini gambaran. Ya, sesuai dengan gambar dan rupa kita, iya. Tetapi Yesus itu adalah eksistensinya daripada Allah itu. Yesus adalah perwujudan daripada Allah itu. Kalau kita ini cuma gambarannya, kita ini serupa dengan Dia. Ya. Dia ubahku dari dunia menjadi surgawi gitu ya. Menjadi serupa dengan gambarnya. Kita serupa dengan gambarnya. Ya, tetapi kita bukan Allah. Tapi kalau Yesus adalah perwujudan Allah itu sendiri. Ya, oleh sebab itu Dia adalah pencipta itu. Ya, segala sesuatu adalah keluar dari Bapa. Melalui anak dan di dalam Roh Kudus. Berkhof mengatakan itu. Ya, segala sesuatu itu dari Allah. Melalui anak dan di dalam Roh Kudus. Ya, jadi tepatnya pekerjaan penciptaan itu dilakukan oleh ketiga pribadi. Dia pencipta. Ya, kalau Thomas Alva Edison itu coba menciptakan apa itu? Lampu mungkin ya. Ada lagi yang mencipta atom, ya. Ada lagi yang menciptakan ini, mencipta mobil, mencipta ini. Dia menciptakan spesifik satu, padahal itu semua hikmatnya dari Allah. Tapi kalau kita baca di sini, Dia menciptakan semua yang ada. Apa itu? Yang kelihatan ini semuanya Dia yang menciptakan. Loh bukan, ini penciptanya manusia, bukan. Hikmatnya semua dari Allah. Makanya dikatakan diciptakan oleh Dia untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa apapun yang kelihatan ini diciptakan oleh Dia. Lalu dikatakan di sini juga segala yang tidak kelihatan pun diciptakan oleh Dia. Makanya ayat ini, ayat 16 dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semua. Yang tidak kelihatan juga diciptakan oleh Dia. Siapa itu? Banyak. Ya, waktu itu penyembahan malaikat pun juga
didengungkan di sana, di Kolose. Malaikat, ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa tingkatan yang, jadi Yesus itu ada tingkatannya, ya. Dia adalah salah satu tingkatan di dalam dunia roh. Salah satunya malaikat itu juga disembah. Malaikat bukan untuk disembah. Ada banyak kita salah ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Ada orang berkhotbah tentang malaikat. Ayo ada di sini, hormati dia. Lalu mereka mengajak untuk bow down, menyembah. Tidak, malaikat tidak untuk disembah. Malaikat itu justru yang melayani kita. Dia diutus Allah untuk melayani kita. Ya, kalau kita sudah salah konsep, kita salah pandangan, malaikat itu kita sembah, nggak bisa. Malaikat punya kuasa, ya, kuasa dari mana? Dari Tuhan. Ya, semua penguasa-penguasa, di sini dikatakan semua penguasa-penguasa. Ya, kalau kita tafsirkan ini sebagai penguasa-penguasa pemerintah yang ada di dalam dunia tidak tepat. Karena konteks yang ada di situ adalah yang disebutkan adalah tentang penyembahan kepada roh-roh yang lain. Bapak Ibu Saudara. Ya, malaikat-malaikat. Kadang-kadang banyak kita ini salah dan mempelajari tentang Natal, ada malaikat datang, gembala-gembala ketakutan, berarti gembala menyembah. Tidak. Mereka ketakutan karena melihat sesuatu yang dari sunyi tiba-tiba ada cahaya yang gemerlap begitu, ya. Mereka ketakutan. Maria ketika ketemu dengan malaikat Jibril itu, ya, dia pun juga sangat ketakutan, apalagi ada cahaya. Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi malaikat itu tidak untuk disembah. Semuanya yang diciptakan yang tidak kelihatan pun itu diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, apakah setan itu diciptakan oleh Allah? Ya, kadang-kadang saya juga ditanya waktu berdebat atau waktu kita lagi diskusi, betulkah ada konsep yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah diciptakan tidak selamat? Wah, ini kontroversi. Ya, lalu saya berpikir, kalau sampai Allah punya pikiran seperti itu, berarti Allah menciptakan keburukan. Ya, ini memang sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Ya, tetapi saya percaya bahwa Allah menciptakan semuanya adalah untuk kebaikan. Makanya yang menciptakan Allah dan semuanya itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Tapi banyak manusia yang mengambil sesuatu darinya. Mereka mengatakan, loh ini kan diciptakan untuk manusia, ya kita nikmati. Oke, kita boleh menikmatinya, tetapi ingatlah, kita harus mengucap syukur dan mengembalikan semua ucapan syukur itu kepada Dia. Banyak kita yang GR begitu ya, wah ini buat manusia, buat kita. Tidak, akhirnya itu dikembalikan kepada Dia. Ya, konsep ini akhirnya dikembalikan kepada Dia. Sebab itu, ya dunia ini milik Yesus Kristus. Ya, sehingga orang percaya ini nggak perlu takut dengan semua roh-roh yang ada. Ya, kalau kita lewat kuburan masih takut gemeter gitu ya, ya merinding boleh, tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang saya kalau ke rumah seseorang atau ke pedesaan gitu ya, itu saya bangun jam 2 pagi, ya ke tempatnya mertua saya itu jam 2 pagi gelap sekali di sana, ya, tempatnya betul-betul pelosok gitu ya. Lalu untuk ke kamar kecil itu jauh ya, sehingga untungnya laki-laki, puji Tuhan saya laki-laki ya, sehingga saya bisa buang air cari tempat yang agak dekat begitu ya, sehingga di situ saya bisa melakukannya ya. Dan kemudian saya melihat, wah kok anginnya kok kayak gini ya. Lalu anak saya ngomong, aku besok kalau mau buang air kecil tolong diantar Pak, ini takut. Ya, padahal kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Kuasa kegelapan kadang-kadang menyerang kita, itu kerajaannya mereka, silakan mereka buat kerajaan sendiri. Tetapi kerajaan yang kita miliki adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Allah yang besar dan kita ada di dalamnya. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi segala sesuatu itu oleh Dia. Tanpa Dia nggak bisa jadi apa-apa. Ya, sama dengan kita pada pagi hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena Dia. Semua oleh karena anugerahnya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta dunia. Jadi keterlibatan Yesus dalam proses penciptaan dalam karyanya itu jelas. Ya. Oleh sebab itu,
Aplikasinya adalah dia benar-benar layak untuk menerima pujian itu. Dia layak untuk dihormati. Semuanya diciptakan oleh dia. Loh kenapa? Karena dia juga memikirkan kita yang sudah diciptakan itu. Ketika Adam diciptakan seorang diri, ya enak kalau hewan-hewan semua berpasangan, ya. Tapi kalau Adam dia seorang diri, dia cari pasangan nggak ada. Ya, Tuhan berkata, ayo kamu cari kasih nama dulu, ya. Dia mulai membanding-bandingkan, apakah ini pasanganku bukan, ini pasanganku bukan. Tapi ketika Adam itu sedang tidur, Allah memberikan bagiannya yang terbaik. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Makanya kalau berdoa di sini biasanya doa penutup itu kan, wah meja makan kita penuh dengan berkat ya. Saya pernah juga mendoakan itu di salah satu gereja waktu doa penutup doa berkat, saya ditunjuk ke sana dan saya mengakhiri dengan kata-kata itu. Begitu turun mimbar, saya langsung dipanggil. Pak Silas, iya. Mana buktinya? Saya pulang itu meja makan saya masih kosong katanya begitu. Ya, saya bilang begini, ya salahmu kan durung masak. Ya toh, ya masak atau beli kan nanti ada. Oh berarti butuh uang lagi. Iyalah, uangmu itu dari Tuhan, begitu loh. Ada banyak kita yang salah ya, semuanya serba instan. Simsalabim ada di sini, begitu ya. Ya, ada seorang pendeta yang dia sering menceritakan ini ya. Ini dari teologi kemakmuran ini. Wah ini dulu tanah ini kosong, gak ada yang punya begitu lebarnya. Setiap pagi saya berdoa dan saya kelilingi itu. Saya kelilingi terus, dikelilingi terus ya. Setiap pagi dan akhirnya sampai saat ini tanah itu jadi milik saya. Wah ini, ya nanti saya akan puteri mobil-mobil yang ada di depan itu. Saya bilang mobil jadi milik saya, mobil. Wah ini berbahaya Bapak Saudara. Ya ini kan niru Yosua pada waktu ngelilingi tembok Yeriko. Ya saya bilang, dan mobil yang dikelilingi untung mobilnya enggak hancur begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan kesalahan. Ya, kalau kita melihat Tuhan itu dengan karyanya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 itu, kalau kamu mau minta segala sesuatu, mintalah kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Dan yang kita minta itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dia sang pencipta itu. Ya, dia sang pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu pusat dari penciptaan. Dia yang menjadi pusat dari penciptaan. Kalau semuanya bisa berkarya, itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, mari ya kita mau melihat lagi dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, yang terakhir ya, yang terakhir. Ya, supaya meja makan Bapak Ibu semuanya ada isinya, kita harus segera menyelesaikan ini ya. Di dalam ayat yang ke-17 bahwa Yesus itu, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Ayat 17 berkata begini, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, jadi praeksistensinya sebagai manusia, Dia sudah ada. Loh kapan keberadaannya itu? Ya, saya beberapa kali ditanyai. Lah kalau dunia kan ada awalnya, pada mulanya, ya, pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya tahun berapa enggak tahu ya, belum ada tahun waktu itu. Ada permulaannya. Tetapi kalau begitu, Yesus dari kekekalan, Allah itu dari kekekalan. Nah, terus kalau gitu keberadaannya mulai kapan ya? Mulai kapan ya dia ada? Dia muncul mulai kapan? Kita mulai mikir lagi, oh ya sebelum malaikat dulu dijadikan. Oke ya. Lalu sesudah malaikat, kalau Allah kapan? Nah ini kan, ini yang merupakan batasan pola pikir kita. Jadi kita ini terbatas. Makanya kalau saya melihat alam semesta segala isinya ini, wah begitu dahsyatnya karya Tuhan luar biasa. Ya, lalu kalau difotokan ada foto planet-planet, galaksi. Kita ini ada di satu galaksi. Ini masih salah satu galaksi loh yang kita tempati ini. Namanya Bima Sakti. Ya, orang Indonesia nyebutnya Bima Sakti. Oh ini galaksi Bima Sakti, pusat apa namanya? Tata suryanya namanya matahari. Ada planet-planet. Lalu bagaimana dengan galaksi yang lain? Galaksi Andromeda, galaksi ini dan lain sebagainya. Itu lebih gede lagi. Jadi alam semesta ini gede besar sekali. Kita tidak bisa memikirkan sampai ke sana. Bagaimana ya rasanya hidup di planet apa namanya? Entahlah planet Saturnus atau Jupiter yang gede itu ya, yang punya 16 bulan itu ya. Satelit itu, Bapak Ibu Saudara, oh bagaimana ya kita hidup di sana? Ya, yang jelas Bapak Ibu pasti akan mati katuen gitu ya, kedinginan.
kedinginan di sana. Ya, kita hidup di kutub utara aja itu sudah kedinginan, apalagi kita hidup di sana. Kita berpikir begitu, waduh, tapi pesawat kita kalau ke sana apakah mungkin? Ya ini nalar manusia sudah terbatas. Ya, tapi dalam ayat 17 ini kita melihat bahwa ia ada terlebih dahulu. Ya, kalau dalam ayat 16 itu mengatakan bahwa segala sesuatu kejadian itu berasal dari Kristus, tetapi sekarang ia berkata lagi bahwa sampai sekarang dan sampai selama-lamanya itu tetap ada Yesus. Ya, tetap ada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tidak lepas dari genggamannya. Yesus berkata dalam Wahyu, "Akulah Alfa dan Omega." Kan jelas bahwa dia ini keberadaannya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Loh, alfanya kapan? Itu salah satu itu adalah huruf Yunani ya. Yang alfa itu adalah awal, omega itu yang paling akhir. Jadi dia mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Loh, awalnya itu kapan? Nggak bisa. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pemikiran itu. Akhirnya kapan? Oh, tak berkesudahan pemerintahannya. Kalau berkesudahan ya sudah, kita akhiri aja sekarang, sudah tahu. Walaupun nanti endingnya di sana, tapi nanti toh juga berakhir gitu loh. Tapi sekarang kita melihat bahwa Yesus itu keberadaannya dari awal dan tidak pernah berkesudahan. Ya, awalannya kapan? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, NRK, ya, itu dari awal yang tidak bisa didefinisikan itu kapan itu awalnya. Ya, kita tidak bisa menetapkan tanggal ini bulan ini. Kalau Paulus ini mungkin menulisnya sekitar tahun 56 sampai 58 gitu ya. Ada batasannya. Ring ini sampai ring ini, tetapi keberadaannya Kristus tidak. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu bisa kita melihat kekekalan Kristus itu bersifat langsung dan juga tidak langsung ya. Dalam nubuatan Kristus Mesias yang ada dalam Mika pasal 5 ayat 1 itu dikatakan bahwa akan ada anak yang dilahirkan di Bethlehem yang permulaannya sejak purbakala. Loh, kapan purbakalanya ini? Jelas, Mika sudah menyatakan Yesus ini keberadaannya dari permulaan yang mula. Ya, dia kekal, tidak berubah. Ya, kemarin waktu Lebaran itu, kalau sudah Lebaran ini yang ada di benak saya 2 kue yang saya sukai adalah yang pertama nastar. Ya, yang kedua itu adalah madu mongso, saudara. Saya suka itu. Dan sekarang kalau di Surabaya saya unjung-unjung ke teman saya, "Endi madu mongso ya?" Gak usum las. Wis gak ada sekarang. Nastar ada, nastar. Madu mongso enggak ada. Dan akhirnya saya diajak sama saudara saya untuk pergi ke mertuanya gitu ya. Dan di sana saya dapat 1 toples madu mongso, saya bawa pulang. Ya. Dan setelah itu saya diajak ke sepupunya dari istri saya, ya, ke sana ada nastar itu dikasih kita 1 toples juga, ya. Dan setelah beberapa hari, hanya mungkin 1 minggu saja, nastar tak eman-eman saudara-saudara ya, makan sedikit-sedikit ya. Anak saya untungnya puji Tuhan, tidak seberapa suka nastar ya. Saya bersyukur sekali ya, saya makan tiap pagi, saya makan dua, tak bawa ke kantor 2 kan sih saya tidak tahu, tak sai saudara. Ya, lalu di kantor makan. Ya. Setelah 1 minggu, ternyata nastar itu mulai ada warna abu-abunya. Tak lihat loh, jamuran. Berarti kesalahan daripada sepupunya istri saya adalah tidak menulis tanggal expirednya begitu ya. Ya. Dan ternyata dia ngomong, "Iki gawe dewe, bikin sendiri oke." Ya. Tak lihat loh, sudah begini, tak buang, ya, dibuang. Lalu madu mongsonya masih ada juga. Ya. Waduh, sudah mulai tengi ini. Ya, mumpung belum keluar yang abu-abu tadi, langsung saya habiskan. Anak 10 pagi itu saya habiskan. Tapi kecil-kecil Bapak Ibu Saudara, enggak gede-gede gini ya. Kecil-kecil saya habiskan. Ada expirednya semuanya. Tapi Yesus yang kita sembah itu kuasanya tidak ada expirednya loh. Ya, dari dulu sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah. Kalau manusia berubah. Ya, dulu saya masih kecil, sekarang sudah gede. Ya, usianya sudah semakin bertambah. Dulu imut-imut, amit-amit sekarang gitu ya. Dulu badannya langsing, sekarang langsung, atau dulu langsung, sekarang langsing juga ada. Ya, kalau dulu badannya kekar, kena diabetes,
Sudah. Kecil. Manusia itu ada expirednya. Ya, beberapa hari yang lalu ada berita duka. Telah meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia dengan tenang gitu ya. Kalau meninggal dunianya dia masih bengok-bengok, ini nggak mungkin. Dan itu menandakan bahwa manusia ada expirednya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak kekal. Tapi Tuhan sampai sekarang masih ada. Ya, tadi malam saya berbicara tentang berbahagialah kamu walaupun tidak melihat tapi percaya. Ya, lah siapa orang yang tidak melihat tetapi percaya? Itu sebenarnya ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita nggak pernah melihat wujudnya Yesus secara manusianya. Tetapi sampai sekarang saya bersyukur saya melihat wajah orang-orang yang sangat luar biasa. Calon penghuni surga yang sangat luar biasa di tempat ini. Engkau dan saya tetap percaya kepada satu Allah yang hidup. Bahwa dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Kalau dulu Yesus pernah mengadakan mujizat, kita hanya mendengar, kita cuma membaca. Tetapi saat ini tetap kita percaya kepada dia. Bahwa dia memang benar-benar ada. Ya, tapi saudara tidak perlu diragukan lagi. Ya, bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang dari kekal sampai kekal. Yesus di dalam Alkitab dia mengadakan mujizat demi mujizat demi mujizat, banyak mujizat. Ya. Tapi kelompok sebelah dia mengagungkan satu orang nabi yang begitu besar katanya, tapi satu mujizat pun tidak pernah dia lakukan. Itu bukti bahwa Allah tidak ada di dalamnya. Bagaimana dengan utusan yang lain? Elia apakah tidak pernah melakukan mujizat? Pernah. Petrus, apa tidak pernah melakukan mujizat? Pernah. Filipus, pernah. Orang-orang yang dianugerahi Tuhan dengan rahmatnya, dia pernah melakukan mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kekekalan Kristus itu perlu ditanamkan di dalam kehidupan kita. Karena dinyatakan juga dalam perjanjian baru, ya, dengan Injil Yohanes tadi yang saya sebutkan. Pada mulanya, ya, adalah firman. Firman itu Allah. Jadi jelas Kristus itu ada. Makanya kalau saya ditanya, apakah saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita? Ya. Karena kita percaya. Inilah hebatnya orang-orang percaya. Seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita percaya. Jadi Kristus sebelum dunia dijadikan, dia telah ada. Pada kekekalan masa lampau dan ia terus menerus dari dulu sampai pada masa kini dan yang akan datang. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 58, ini puncak dari pernyataan Yesus perihal dimulainya dari Yohanes 8 ayat 12. Ada perulangan kata-kata ini. Akulah aku. Ya, akulah aku ada. Jadi pemakaian kata ini bisa menyatakan bahwa Yesus Kristus selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Eksistensinya ada. Ya. Kalau ada orang sebelah dia ngomong begini, lah kalau waktu itu Allah itu, Tuhanmu itu loh, itu turun ke bumi ya, surganya kosong. Surganya tidak ada orangnya. Bapak Ibu Saudara, betul menurut logikanya dia, menurut otaknya dia. Tetapi saya berkata, loh kalau pemikiranmu Tuhanmu seperti itu, berarti Tuhanmu itu tidak maha kuasa. Loh kok bisa? Loh Tuhanku loh, walaupun dia ada di sini, di surga tetap ada dia. Lalu saya tanya, pada waktu engkau ada di jalan, itu kamu disertai enggak, dilindungi enggak sama Tuhan yang Maha Kuasamu itu? Iya. Terus anakmu yang ada di rumah itu dilindungi enggak? Iya. Loh, ono piro Tuhanmu? Ya. Itu yang namanya Tuhan tidak terbatas. Dia Tuhan yang berkuasa. Ya. Dari mati bisa hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dia tidak maha kuasa. Ya. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang menopang semua kehidupan manusia ini. Ya, makanya sifat-sifat ilahi ini, gelar-gelar Tuhan ini yang ada. Wah, patut kita agungkan. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Ya, puji nama Tuhan. Jadi dia sendiri merupakan yang pertama dan yang utama. Ya, ada kata-kata propanton. Ya. Ini perasa ini menunjukkan bahwa dia
itu adalah yang pertama dan yang utama. Jadi di ayat 17 ini masih merupakan bagian yang ditunjuk dari ayat yang ke-15. Ya, bahwa dia ini sudah ada. Ya, dia ini adalah Maha Kuasa, dia terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada. Ya, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Karena dia yang mempunyai, dia yang menciptakan. Jadi tetap kita kembalikan kepada dia. Ya, kita punya usaha pekerjaan ini, kita punya keluarga yang diberkati Tuhan, kita mungkin bisa untuk melayani Tuhan. Ya, ingat, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Loh, kok bisa ngomong melayani Tuhan itu tidak dikembalikan kepada Tuhan? Banyak orang yang dia menjual nama Tuhan Yesus itu supaya mendapatkan uang. Ada juga ya, dia mengatakan, wah wes aku sekarang sudah tidak ikut Kristen, ya Alkitabnya ditaruh pantat supaya apa? Supaya dia laku di situ. Banyak yang memutarbalikkan fakta, dia mengaku dulunya pendeta, kemudian sekarang sudah tidak pendeta lagi untuk menjual itu. Ada juga yang pendeta yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi semua yang ada di dalam benaknya adalah uang, 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 dan uang. Popularitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat, dari semua yang kita alami, yang sedang kita lakukan itu, seharusnya kita harus memandang kepada Dia. Bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu, Dia Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita harus berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Semua terjadi karena Kristus yang ada di dalam aku. Makanya Paulus ngomong, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan saya katakan bahwa kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya juga percuma hidup sekarang. Ya, kalau nyanyi lagu Tabernakel lama, hidupku bukannya aku lagi, wow itu semangat. Tapi Yesus dalamku, ya. Kalau Yesus yang ada di dalam saya, maka saya menyatakan bahwa saya bangga punya Allah seperti Dia. Ya, puji nama Tuhan. Kristus adalah yang menguasai segala sesuatu yang ada di bumi. Dari awal sampai akhir Kristus berkuasa. Tidak ada kuasa lain atau roh penguasa-penguasa lain yang bisa menandingi Dia. Ya, tidak ada. Hanya Yesus. Ya, pada siapa kita mau memandang lagi? Tidak ada. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya keselamatanku. Dia cari-cari keselamatan, gak ada. Ternyata keselamatanku itu datangnya cuma dari Dia, Tuhan. Ya, yang menjadikan semua semesta ini. Oleh sebab itu orang percaya tidak perlu takut lagi terhadap roh-roh jahat yang ada dalam dunia. Eksistensi Kristus. Yohanes pasal 4 mengatakan bahwa ya, Dia adalah roh yang lebih besar daripada dunia. Roh yang ada dalam kita ini loh, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yesus yang terbesar. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap jadikan Dia sebagai Allah yang terbesar, karena Dia yang menopang segala sesuatu di dalam dunia ini. Biar nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya rindu memujikan satu pujian sebelum saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Kita pujikan satu pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Mari saya undang kita mau bangkit berdiri, kita memujikan pujian ini. Kita mau mengagungkan dan menghormati Dia. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk
Yesus Tuhan dan Allah kami. Naikkan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan keyakinan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah kita. Allah kita secara pribadi. Dialah yang menerima segala pujian, segala kuasa, segala hormat. Haleluya. Segalanya oleh karena kehendak-Mu benar Tuhan. Semuanya itu telah ada. Semua diciptakan oleh Yesus. Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sana terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nyanyikan hosana. Sana kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan dihormat. Engkau yang menerima segala pujian dan hormat kami. Terlebih Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah bangkit, Engkau hidup Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan pencipta segala yang ada. Kami diciptakan oleh Engkau. Kami diciptakan di dalam Engkau. Kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang awal. Engkau yang mengawali segala yang ada. Dan Engkau juga yang mengakhiri segala yang ada. Dan setelah semua yang ada berlalu, Engkau tetap ada ya Tuhan. Sebab itu benarlah Tuhan ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami mempercayakan hidup kami kepada pemilik segala yang ada, penguasa segala yang ada. Sebab itu Tuhan, kami tahu kami aman di dalam tangan-Mu. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan sesudah semua yang ada berlalu, sesudah kehidupan ini Tuhan, Engkau tetap ada. Dan kami tahu kami aman di dalam genggaman-Mu. Engkau menopang segala yang ada. Pada akhirnya Engkaulah yang memiliki segala yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Berkati Bapa Pendeta Silas Kurniawan, Engkau tahu segala pergumulannya, kerinduan hatinya. Kalau hamba-Mu sedang menempuh kuliah dan tugas-tugas akhir, begitu juga dalam pekerjaan, di tempat bekerja, begitu juga dalam rumah tangga, di dalam pelayanan PD Proskuneo. Tuhan berkatilah supaya melalui kehidupan hamba-Mu, suami istri anak-anak, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan banyak jiwa dibawa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, boleh tumbuh berbuah hingga hidup yang kekal. Dan Tuhan, kami mau juga belajar mengembalikan berkat Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami. Baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur kas gereja, dan persembahan tatanan yang akan dijalankan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi hormat pujian bagi Engkau. Dan kami percaya apa yang kami korbankan tidaklah sia-sia, melainkan Tuhan membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas hidup kami. 100 kali lipat bahkan lebih Tuhan akan memberkati kami. Tangan-tangan yang akan mengedarkan persembahan, kami akan memberikan persembahan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan sukacita,
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan dengan sukacita sambil kita menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Bapak. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari yang sudah memberikan persembahan, kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini saudara dengan sukacita. Pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan bersama, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari
Kamis kemarin saudara ada berita duka, yaitu besan dari Ibu Vina dipanggil Tuhan ya. Hari Minggu cucunya 3 dibaptis di sini. Hari Minggu ya, Minggu siang, lalu hari Kamis pagi omanya Ibu Lani. Ibu Lani ini dulu pernah jadi jemaat kita beberapa waktu sebelum corona ya, dipanggil oleh Tuhan dan sudah dimakamkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita masuk ke warta kita ya. Info gereja sepekan, hari Minggu jam 9:30 nanti ada ibadah sekolah minggu onsite di lantai 1. Lalu hari Senin sampai Jumat ada doa pagi jam 5:30 sampai 5:30 ya. Yang doa pagi itu orangnya sama terus saudara ya. Jadi saya rindu ada penambahan gitu ya. Kalau saudara sudah bangun pagi ya, daripada main HP, yuk ikut doa pagi ya, 5:30 sampai 5:30. Kaum pria hari Selasa di lantai 2 jam 6:30. Kaum wanita hari yang sama, jam yang sama di lantai 1 ya. Lalu ibadah hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, dengan tema kita tetap sama untuk tahun ini, yaitu bangkit dalam kemenangan ya. 1 Korintus 15 ayat 57, hari Kamis jam 8 pagi. Jadi ibadah kenaikan Tuhan cuma 1 kali, yaitu hari Kamis jam 8 pagi ya. Lalu dilanjutkan dengan ada ibadah doa 10 hari mulai tanggal 19 Mei sampai 27 Mei jam 6 sore di tempat ini saudara ya. Jadi selama 10 hari kita ada doa kepenuhan Roh Kudus. Nah, semua pelayan Tuhan, penatua diaken, guru sekolah minggu, WL singer, pemain musik, apalagi penerima tamu tamborin, ya, betul ya, MIT diwajibkan untuk doa 10 hari. Jemaat Tuhan dihimbau untuk doa 10 hari. Haleluya ya. Oke, tunggu. Sudah dimengerti pengumumannya Bapak Ibu Saudara, khususnya para pelayan Tuhan? Kalau sudah mengerti bilang haleluya. Begitu ya. Puji Tuhan ya. Nanti selama 10 hari Bapak Penatua dijadwalkan untuk tugas firman ya. Begitu. Lalu WL Singer juga sudah nanti ditugaskan untuk pelayanan. Jadi kita doanya di lantai ya. Betul ya? Duduk di lantai ya? Enggak, di kursi. Oh, seperti hari Kamis. Nanti coba ya kita lihat. Kita masih punya tikar enggak? Sudah enggak ada ya? Iya, bagus memang kalau duduk di lantai ya. Sudah tidak ada ya. Jadi mungkin kalau yang mau duduk di lantai boleh ya. Kalau dulu sebelum corona kita duduk di lantai ya. Waktu corona kita ada doa 10 hari ya. Ada kan ya? Duduk di lantai atau di kursi ya? Di kursi ya. Oh ya sudah. Ya, tapi kalau ada yang mau duduk di lantai juga boleh. Mungkin nanti kita buat mungkin di bawah kah yang duduk di lantai. Ya. Jadi dibuka 2 ya, atas bawah. Yang Bapak Ibu yang sudah sepuh nggak bisa naik, bisa di bawah, begitu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi nanti saudara kalau pulang kerja jam 5 datang langsung ke gereja ya, boleh. Nah, selama 10 hari memang doa kita menyediakan konsumsi dan jadwal konsumsi nanti akan dibagikan ya. Jadi kalau ibu-ibu saya mau ikut ambil pelayanan konsumsi boleh. Karena ada 10 hari. Jadi 10 hari konsumsinya 80 sampai 100 orang setiap hari. Ya, begitu. Ayo datang, berdoa, nikmati hadirat Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, biasanya kita tuh sampai 80-100 orang ya yang ikut doa setiap ibadah doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Ya. Baik, dilanjutkan dengan ibadah usia emas jam 9 hari Sabtu tetap ada. Wah, ini rajin soalnya saudara ya. Usia emas khusus hari Sabtu jam 9 pagi tetap ada.
ya. Ibadah remaja pemuda diliburkan karena bukan diliburkan, dialihkan ke doa 10 hari. Jadi remaja pemuda tetap datang untuk ikut ibadah doa, ya. Lalu hari Minggu kita tetap ibadah 3 kali, pagi, siang dan sore, ya, jam 7, setengah 10 dan jam 4 sore. Persembahan persepuluhan saudara bisa ditransfer atau bisa dibawa ke rumah Tuhan, masukkan di kotak-kotak. Begitu juga dengan kas gereja, kas sosial dan kas pembangunan. Baik, saya rasa itu saja. Mari kita berdiri bersama-sama, bantu doa. Pak Gembala ada tugas di Depok saudara, dan rencana besok akan kembali, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh iya, pengakuan iman rasuli, ya, sebelum kita berdoa, ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa hari lepas hari Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami, sebab itu adalah janji-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu kami percaya bahwa sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau menyertai kami, memberkati kami mulai kami bangun pagi sampai malam istirahat kami. Sepanjang hari hidup kami, Tuhan menyertai kami. Di dalam usaha pekerjaan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semuanya disertai, diberkati Tuhan. Diberi kesehatan, kekuatan, panjang usia. Diberkati kami Tuhan di dalam studi anak-anak kami, dalam bangku kuliah, ketika mereka mencari sekolah atau tempat kuliah yang baru, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit, kami ingat Ibu Herman, kami ingat juga Pak Yanto, Ibu Yanto. Ya Tuhan Yesus, sertai anak-anak-Mu ini, beri kesehatan, kekuatan, beri penghiburan, damai sejahtera, sukacita-Mu menyertai mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan Tuhan, supaya ada pekerjaan yang baik. Yang sedang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga, Tuhan Engkau beri kemenangan. Yang ada dalam pencobaan, Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Gembala yang ada di Depok, Jakarta dalam pelayanan, dan rencana besok akan kembali, Tuhan juga menyertai supaya kembali tiba di Surabaya dalam keadaan selamat. Jemaat Tuhan juga yang mungkin masih ada di luar kota, ya Tuhan Yesus, Tuhan juga melawat mereka supaya di hari ini pun mereka tetap beribadah, dan sampai selesai usaha pekerjaan mereka, mereka kembali ke Surabaya di dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Sepanjang minggu ibadah-ibadah kami, ibadah kenaikan, ibadah doa 10 hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah komisi kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bekerja, berkarya. Melalui ibadah-ibadah ini kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tadailah Tuhan perjalanan kami pulang, tiba di rumah dengan selamat, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Engkau memberkati semua yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan Engkau tahu segala pergumulan kerinduan kami. Kami sudah datang beribadah, yang datang dengan permohonan doa kami, Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menyertai kami. Seperti kami datang, demikian juga kami percaya
kami akan pulang dengan sukacita, berkat, damai sejahtera dari Tuhan. Apa yang sudah kami korbankan, waktu, tenaga, dana, daya kami tidaklah sia-sia, melainkan Tuhan memberkati kami. Mari kita angkat tangan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, Tuhan sediakan, cukupkan. Bahkan kita akan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang sehat, kuat, panjang usia, hikmat, akal budi dari surga, hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara bersaudara, ipar-ipar, tuan dan hamba, semakin hari semakin indah dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita lebih lagi dengan segala berkat rohani, yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, penghiburan dan karunia-karunia Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Tuhan pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.